Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Ya, terima kasih kepada teman-teman, adik-adik yang sudah menyempatkan hadir untuk materi pembelajaran kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah mendampingi adik-adik dan teman-teman sekalian agar dapat mempelajari persiapan untuk SNBTN. Baiklah, perkenalkan nama saya Salwa Salsabila Mudian SH yang akan menemani adik-adik semua untuk mendampingi dalam proses persiapan SNBTN nantinya. Nah, pelajaran pada hari ini yaitu berkaitan dengan bahasa Inggris. Nah, tentunya bahasa Inggris ini adalah menjadi polemik ya untuk bagi teman-teman. Apalagi bahasa Inggris itu bukanlah bahasa ibu kita. Jadi mungkin ada kesulitan pada saat kita mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris. Ya, pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang how to answer the detailed information. Nah, tentunya di dalam beberapa soal-soal literasi bahasa Inggris ada beberapa submateri ya teman-teman. Nah, salah satu submaterinya yaitu berkaitan dengan detail information. Nah, ketika kita mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris, tentunya kita menemui beberapa kendala. Nah, beberapa kendala itu antara lain yang pertama adalah soalnya sangat panjang ya, soalnya sangat panjang, literasinya sangat panjang sehingga kesulitan untuk teman-teman membaca soalnya, membaca teks narasinya. Yang kedua, kesulitan lainnya adalah kita kekurangan waktu saat mengerjakan soal-soal. Nah, yang ketiga adalah kurangnya kosakata yang dimiliki oleh teman-teman, sehingga itu merupakan bentuk-bentuk kesulitan teman-teman pada saat mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris. Nah, kemudian bagaimana sih caranya agar dapat mengerjakan soal literasi bahasa Inggris ini dengan tepat waktu ya, dengan cepat, tepat, dan tepat waktu. Oke, baiklah. Nah, saya akan membagikan beberapa tips cara untuk mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris dengan tepat ya. Yang pertama adalah teman-teman tuh perlu mengidentifikasi dulu ya atau memahami tipe pertanyaannya seperti apa. Ya, tentunya dalam mengerjakan soal literasi, hal yang paling pertama teman-teman harus lakukan adalah baca dulu soalnya. Jadi untuk mempersingkat waktu dalam mengerjakan soal berbahasa, apalagi khususnya bahasa Inggris, teman-teman itu harus membaca dulu soalnya apa. Jadi jangan dulu membaca teksnya, tetapi baca dulu soalnya, apa yang diminta di dalam soal. Nah, ada beberapa bentuk tipe soal. Yang pertama adalah general information. Nah, general information itu ada beberapa bentuk ya tipe soalnya. Ada main idea untuk menentukan apa ide pokok dalam ceritanya. Ada conclusion atau summary, yaitu berkaitan dengan kesimpulan dalam keseluruhan isi teks. Ada juga purpose atau tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis terhadap teksnya. Ada juga tipe soal yang berbentuk specific information atau yang hanya menjelaskan atau hanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan spesifik gitu. Seperti apa? Misalnya ini ya yang akan kita pelajari nantinya seperti detail information. Kemudian sinonim atau persamaan kata ya. Jadi biasanya di dalam bentuk soal itu ada kata yang digaris tebalkan atau ada juga yang perlu digaris miringkan saja. Nah, itu hanya kita perlu fokus kepada apa yang digaris bawahi saja ya, itu sinonim. Kemudian juga reference. Nah, reference itu berkaitan dengan rujukan kata. Nah, kemudian ada restatement atau pernyataan ulang ya dalam suatu paragraf. Kemudian ada juga tipe soal yang berkaitan dengan implied information, yaitu berkaitan dengan inference, order's attitude, dan ideas relation. Jadi itu adalah beberapa tipe soal yang akan teman-teman temui pada saat ujian nanti ya. Ada yang berkaitan dengan general information, ada yang berkaitan dengan specific information, ada juga yang berkaitan dengan implied information. Nah, tentunya yang perlu teman-teman lakukan adalah satu adalah baca dulu soalnya apa. Jadi teman-teman perlu kenali dulu tipe soalnya seperti apa ya. Jadi perlu baca dulu soalnya. Oke, kemudian tips yang kedua itu apa? Nah, tips yang kedua, ketika kita menemukan narasi yang sangat panjang, teks yang sangat panjang ya teman-teman hanya perlu untuk membaca narasi teksnya dengan teknik skimming maupun scanning. Nah, saya rasa teman-teman sangat familiar ya dengan cara teknik membaca seperti ini, yaitu skimming dan scanning. Nah, skimming yaitu merupakan teknik membaca yang digunakan untuk memahami gambaran umum dari sebuah teks. Nah, membaca suatu teks dalam waktu singkat untuk memahami inti dari
dari sebuah teks tersebut. Nah, teknik skimming ini teman-teman hanya perlu membaca kalimat utama dalam setiap paragraf, kalimat utama atau kalimat terakhir dalam setiap paragraf ya. Nah, itu untuk mempercepat teman-teman menemukan jawabannya. Nah, itu untuk teknik skimming. Nah, sedangkan untuk teknik scanning yaitu merupakan teknik membaca yang digunakan untuk menemukan informasi spesifik dari sebuah teks. Nah, ini ya, informasi spesifik dari sebuah teks. Nah, biasanya kalau teknik scanning ini teman-teman hanya perlu melihat ya kata-kata tertentu dalam suatu teks. Misalnya teknik scanning ini bisa teman-teman gunakan pada tipe-tipe soal yang berkaitan dengan reference ataupun dengan berkaitan soal-soal yang berkaitan dengan sinonim ya, itu scanning itu sangat diperlukan, teknik scanning. Nah, oke. Membaca dengan teknik scanning yaitu dengan cepat dan teliti untuk menemukan informasi tertentu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi yang tips yang pertama adalah kenali dulu tipe soalnya seperti apa. Jadi baca dulu soalnya ya. Yang kedua, teman-teman tuh harus membaca dengan teknik skimming maupun scanning. Nah, teknik skimming yaitu di mana teman-teman hanya perlu membaca kalimat utama atau kalimat terakhir dalam suatu paragraf. Kalau teknik scanning itu untuk biasanya soal-soal tertentu seperti reference atau sinonim ya. Jadi teman-teman langsung melihat atau fokus kepada kata atau kalimat yang ditebalkan atau digaris bawahi. Oke, jadi itu tips yang kedua ya. Oke, tips yang ketiga, nah yang ini ya. Manage your time. Jadi literasi bahasa Inggris pada ujian SNBT nanti itu akan memiliki durasi 20 menit untuk 20 soal. Wah, gimana nih Kak? Kayaknya susah nih 20 menit dalam waktu 20 menit untuk 20 soal. Tentunya bisa ya teman-teman. Bagaimana caranya itu tadi? Yaitu teman-teman hanya perlu untuk membaca dulu soalnya, kemudian yang kedua adalah membaca dengan cara teknik skimming maupun scanning. Nah, jadi teman-teman harus atur waktunya, jangan hanya fokus kepada soal-soal tertentu. Jika rumit, teman-teman bisa melangkahi soal tersebut ya untuk menjawab soal berikutnya. Oke, jadi ini ya yang keempat yang tadi saya katakan adalah read the question first. Jadi baca dulu soalnya minta apa gitu. Jangan sampai teman-teman sudah baca nih narasi teksnya udah baca panjang banget, kemudian ternyata di soalnya hanya meminta pertanyaan sinonim misalnya. Kalau sinonim kan kita hanya fokus kepada garis yang ditebalkan. No need to read all of the text. Jadi kita tidak perlu untuk membaca keseluruhan isi teksnya. Nah, kemudian yang kelima, tips yang kelima ini, do more practice, yaitu perbanyak latihan ya, mengerjakan soal-soal reading agar dapat meningkatkan kemampuan membaca teman-teman dan juga dapat membiasakan nih dengan format dan jenis pertanyaan yang mungkin akan muncul dalam ujian. Jadi itu ya beberapa tips dalam mengerjakan soal literasi bahasa Inggris. Yang pertama adalah kenali dulu tipe soalnya seperti apa, apakah dia berbentuk implied information atau specific information atau hanya general information ya. Yang kedua adalah teman-teman harus membaca dengan teknik skimming maupun teknik scanning ya, itu untuk mempermudah teman-teman khususnya dalam menjawab beberapa pertanyaan atau soal. Misalnya kalau untuk teknik skimming bisa teman-teman gunakan dalam bentuk-bentuk soal yang berkaitan dengan main idea atau detail information ataupun hal-hal yang berkaitan dengan conclusion atau summary. Sedangkan teknik membaca scanning bisa teman-teman lakukan dalam bentuk soal yang berkaitan dengan sinonim, persamaan kata atau reference atau rujukan kata. Nah, tips yang ketiga adalah manage your time. Jadi teman-teman harus pandai-pandai mengatur waktunya ya dalam waktu 20 menit tersebut untuk mengerjakan 20 soal. Nah, nah ini lagi tips ya saya lanjutkan saja. Tipsnya itu kebaca soal yang lebih mudah. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan soal yang berkaitan dengan sinonim atau reference, kerjakan itu terlebih dahulu ya, karena kita hanya fokus kepada kata atau kalimat tertentu. Nah, sedangkan kalau untuk main idea bisa teman-teman kerjakan untuk opsi pertanyaan kedua. Oke, yang keempat adalah read the question first ya. Baca soalnya, jangan baca narasi teksnya lebih dahulu ya, baca dulu soalnya apa yang diminta dalam soal tersebut. Nah, yang kelima, teman-teman itu harus do more practice ya, perbanyak latihan soal. Kenapa kita perlu perbanyak latihan soal? Supaya teman-teman bisa mengatur waktunya ya, dalam waktu 20 menit ini. Nah, oke.
Baiklah, sebenarnya apa sih Kak itu detail information? Nah, apa yang dimaksud dengan detail information? Oke, detail information yaitu adalah informasi secara rinci yang menanyakan informasi yang tersurat. Ini ya. Jadi detail information itu adalah pertanyaan ya yang menanyakan informasi yang tersurat, berarti ada nih di dalam teksnya ya. Jadi teman-teman nggak perlu menganalisis, teman-teman itu hanya perlu untuk membaca dengan teknik skimming maupun scanning untuk mencari informasi yang ditanyakan di dalam soal ya. Tipe soal ini menanyakan informasi baik secara keseluruhan ya pada bacaan maupun secara khusus pada suatu paragraf tertentu. Nah, itu juga teman-teman. Nah, biasanya detail information ini hanya ada beberapa soal yang menanyakan secara keseluruhan isi paragraf, ada juga hanya berfokus kepada suatu paragraf tertentu ya. Nah, karakteristik pertanyaan untuk detail information itu ya menggunakan kata kunci seperti based on the passage, according to the text, dan which paragraph ya gitu. Jadi perlu teman-teman ingat, kalau untuk detail information yaitu hanya untuk menanyakan informasi yang tersurat ya, otomatis pastinya itu ada di dalam narasi teksnya, narasi bacaannya. Jadi teman-teman tidak perlu nih untuk mencari secara tersirat karena sudah pasti jawabannya itu ada di dalam teksnya. Nah, biasanya bentuk-bentuk detail information ini, jenis-jenis pertanyaannya itu berkaitan dengan based on the passage, according to the text, dan which paragraph. Oke, does it clear? Ya, tentang detail information. Oke, kita next ya. Nah, ini tadi yang saya katakan. Ya, berikut ini adalah beberapa model pertanyaan yang meminta informasi secara rinci. Nah, itu ada according to the text, berdasarkan teksnya. Based on the passage what, jadi berdasarkan di passage tersebut what bla 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 bla, which paragraph of the passage does the author, dan which sentence summaries, illustrations or indicates bla 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 in paragraph. Jadi itu ya. Jadi kalau detail information itu tidak hanya keseluruhan paragraf, tapi biasanya dia adalah untuk khusus paragraf tertentu saja. Ya, jadi teman-teman tuh harus membaca dulu soalnya. Kita masuk ke latihan soal ya teman-teman. Jadi ini ada teks pertama. Nah, kalau kita lihat nih, wah ini terlalu panjang nih teksnya ya, narasinya terlalu panjang. Lalu bagaimana nih caranya untuk kita mengerjakan soal literasi? Literasi bahasa Inggris. Nah, tentunya tadi saya katakan adalah pada saat mengerjakan soal kita perlu membaca dulu kalimat utama ataupun kalimat terakhir dalam setiap paragrafnya apa. Nah, apakah kita langsung membaca soalnya? Tentu tidak ya, kita harus membaca dulu pertanyaannya seperti apa. Pertanyaannya ini untuk soal pertama, based on the passage, what is the effect of using large amounts of morphine? Jadi, apa sih dampak ya atau efek yang paling besar ketika kita menggunakan morfin secara berlebihan? Nah, yang pertama, hallucinations among the users. Jadi dapat mengakibatkan halusinasi penggunanya. Kemudian yang pilihan opsi Bravo, dramatic increase in heart rates. Jadi dapat meningkatkan ya detak jantung. Ya. Heart rates itu detak jantung. Oke. Weakening of the heart's performance itu melemahkan performanya jantung ya. Trouble with the heart's pumping function, yaitu permasalahan terhadap pumping itu pemompaan ya, fungsi pemompaan. Jadi trouble with the heart's pumping function yaitu dapat mengganggu ya fungsi jantung untuk memompa. Decrease in blood pressure and heart rates. Decrease in blood pressure, ini tekanan darah, and heart rates ya, dan detak jantung. Jadi based on the passage, what is the effect of using large amount of morphine? Jadi apa sih dampaknya ya atau efeknya menggunakan morfin secara berlebihan? Apakah alpha itu hallucination among the users, yaitu dapat mengakibatkan halusinasi bagi penggunanya, atau bravo, dramatic increase in heart rates, yaitu dapat meningkatkan detak jantung ya, atau Charlie, weakening of the heart's performance, yaitu dapat melemahkan ya performanya jantung, atau delta, trouble with the heart's pumping function, yaitu dapat mengakibatkan
gangguan pada saat pemompaan fungsi jantung atau error, decrease in blood pressure and heart rates. Nah, tentunya yang perlu kita garis bawahi dalam mengerjakan soal ini adalah yang ditanyakan, what is the effect of using morphine, ya, itu kata kuncinya. Jadi kita fokus kepada, kata morfin nih. Jadi teman-teman hanya perlu untuk mencari kata morfin dalam setiap paragrafnya ya. Oke. Nah, mari kita lihat di paragraf pertama dulu ya. Oke. Paragraf pertama ini menanyakan seperti ini. The use of narcotics and illegal drugs doesn't merely have an impact on mental and behavioral disorders. Jadi penggunaan narkotika ya dan obat-obatan yang terlarang doesn't merely tidak hanya an impact on mental and behavioral disorder, tidak hanya mengakibatkan gangguan mental dan gangguan fisik ya, gangguan mental ya. Jadi the use of narcotics and illegal drugs, jadi penggunaan narkotika dan obat-obatan obat-obatan terlarang itu tidak hanya dapat mengakibatkan gangguan mental dan gangguan fisik ya, even worse ya, bahkan ada yang lebih buruk ya. Drugs damage, yaitu obat-obatan dapat merusak ya, damage itu artinya merusak the heart and can lead to death, dapat merusak jantung dan bahkan dapat menyebabkan kematian. The effects of drugs, jadi dampaknya dalam penggunaan obat-obatan itu pada jantung itu dari tingkat yang rendah ya, ada beberapa jenis ya, beberapa macam, dari tingkatan yang rendah sampai menyebabkan rendah, sedang sampai menyebabkan kematian. Oke, apakah di sini ada kata morfin yang teman-teman temukan? Tentu tidak ada ya. Oke, kita lanjut lagi di paragraf kedua. Di paragraf kedua itu mengatakan seperti ini. There are 3 types of drugs. Jadi ada 3 nih tipe ya, there are 3 types of drugs. Jadi ada 3 tipe drugs ya, tipe obat-obatan that cause death, yang dapat menyebabkan kematian in the heart muscle, terhadap jantung ya. Nah, itu ada beberapa jenis, ada cocaine, amphetamines, terus ada ekstasi. Oke. These 3 types ya. Jadi ketiga obat-obatan tersebut have a similar affection. Jadi memiliki dampak yang hampir sama ya terhadap jantung. They cause an increase in catecholamine hormone, which makes the heart work harder. Jadi ketiga obat-obatan tersebut, yaitu cocaine, amphetamines, and ecstasy, itu dapat they cause an increase, mereka dapat mengurangi ya, atau mengurangi indahcotylamine hormone ya, cotylamine hormone which makes the heart work harder. Jadi ketiga drugs tersebut dapat menyebabkan jantung bekerja lebih cepat. Nah, di effect ya, dampaknya dari mengkonsumsi tiga drugs tersebut, yaitu it's a sudden increase in blood pressure, yaitu dapat meningkatkan ya tekanan darah ya, dapat meningkatkan tekanan darah. As a result, the heart muscle demand for oxygen increases. Jadi akibatnya apa? Akibatnya tuh permintaan jantung terhadap oksigen itu meningkat. Jadi karena mengkonsumsi 3 hal tersebut, yaitu dapat menyebabkan akibatnya permintaan jantung terhadap oksigen itu meningkat. The long-term effect of using this type of the drug can damage the walls of the blood vessels. Jadi efek panjangnya terhadap penggunaan tipe ini, tipe obat-obatan ini dapat merusak dinding blood vessel, dapat merusak pembuluh darah ya. Jadi blood vessel itu artinya adalah pembuluh darah. Dapat mengakibatkan merusaknya ya dinding pembuluh darah, both of the arteries and coronary artery. Jadi dapat menyebabkan merusaknya dinding pembuluh darah, yaitu di mana di pembuluh darah arteri ataupun pembuluh arteri koroner. Nah, this condition causes a tear in the blood vessel wall. Jadi kondisi ini dapat menyebabkan robeknya ya. Causes a tear mengakibatkan robeknya
blood vessel wall, jadi dapat mengakibatkan robeknya dinding pembuluh darah ya, dinding pembuluh darah. In addition, selain itu, damage to the heart muscle can interfere with the heart's pumping function. Nah, ternyata selain itu ya, selain dia dapat meningkatkan permintaan oksigen kepada jantung, terus dia juga dapat merusak dinding pembuluh darah. Nah, ternyata juga karena mengkonsumsi 3 hal tersebut dapat juga merusak atau dapat mengganggu ya pemompaan jantung, fungsi jantung itu sebagai pemompa ya, and cause heart rhythm disturbance, dan dapat mengganggu kesehatan jantung. The heart rate can become very fast, jadi detak jantung itu bisa lebih cepat, dan a cardiac arrest can happen, dan serangan jantung dapat terjadi. Jadi cardiac arrest ini adalah serangan jantung. Ya, serangan jantung dapat terjadi. Nah, oke. Tadi pertanyaannya apa? Mencari kata morfin ya. Apa penggunaan morfin ya? Jika digunakan secara berlebihan. Nah, di paragraf pertama dia di sini menjelaskan bahwa the use of narcotica and illegal drugs ya, penggunaan narkotika dan obat-obatan secara ilegal yaitu tidak hanya dapat mengakibatkan impactnya secara mental tapi juga fisik ya, bahkan ada yang lebih parah atau lebih buruk yaitu dapat menyebabkan kematian. Nah, di paragraf kedua, dia dijelaskan lagi secara terperinci. Ada 3 jenis obat-obatan yang terlarang ya, yang dijelaskan di paragraf kedua, yaitu ada 3, yaitu berkaitan dengan kokain, amfetamin, dan ekstasi. Nah, tentunya ketiga ini memiliki dampak ya atau efek yang sama terhadap kesehatan jantung ya, di mana itu dapat meningkatkan hormon katekolamin, which makes the heart work harder, yang dimana ketiga obat-obatan tersebut dapat meningkatkan hormon katekolamin yang dapat membuat jantung bekerja lebih cepat. Kemudian ketika kita mengkonsumsi ketiga hal tersebut, itu dapat mengakibatkan meningkatnya blood pressure, meningkatnya tekanan darah, kemudian permintaan oksigen terhadap jantung itu lebih banyak. Nah, kemudian dapat merusaknya dinding pembuluh darah, bahkan dapat mengakibatkan ya terganggunya fungsi jantung untuk memompa ya darah ke seluruh tubuh. Nah, itu ya di paragraf 1 dan di paragraf kedua. Apakah kita melihat kata morfin? Tentu tidak ada ya. Nah, maka dari itu kita next lagi ke paragraf berikutnya. Oke, di paragraf berikutnya, nah, di paragraf ketiga ada other groups of drugs that damage of the heart or LCD. Nah, tadi kalau di paragraf kedua kita menemukan amfetamin ya, ekstasi. Nah, kemudian di paragraf ketiga kita menemukan lagi obat-obatan yang lain, yaitu apa? LSD atau lysergic acid diethylamide and psilocybin which causes hallucination. Jadi kalau yang tadi mengakibatkan merusaknya jantung, nah sedangkan kalau LSD itu dapat mengakibatkan halusinasi. Ya, halusinasi. The effect of the substances of the heart is an increase the heart rate and blood pressure. Thought is not as high as the caused by cocaine or amphetamines. Jadi ternyata efeknya atau dampak menggunakan the substances, yaitu yang dimaksud di sini ada LSD, psilocybin, yaitu dapat mengakibatkan meningkatnya denyut jantung, detak jantungnya, dan meningkatkan tekanan darah. Tetapi as high as that ya, tetapi tidak setinggi ya, tapi tidak separah ketika yang disebabkan oleh kokain ataupun amphetamines. Nah, a rare but quite serious effect. Jadi ini sangat jarang terjadi, tetapi ini memiliki efek yang sangat serius ya. A rare but quite serious effect is a heart rhythm disorder in the form of tachyarrhythmia where the heart rate increases very rapidly. Jadi meskipun ini adalah rare ya, sangat jarang terjadi, tapi memiliki efek yang sangat serius. Efek yang sangat serius di mana ini ya dapat mengakibatkan gangguan pada jantung ya,
yang diakibatkan oleh tachyarrhythmia, where the heart rate increases, di mana jantung itu bekerja lebih cepat, ya detak jantungnya lebih rapidly, lebih cepat. The next prohibited substances in morphine and its derivatives. Nah, oke, kita menemukan kata morfin. Apakah dijelaskan lebih lanjut di paragraf ketiga? Tentu tidak ya. Maka dari itu kita lanjut ke paragraf berikutnya, di paragraf keempat. Besides LSD, jadi selain dari LSD, there is morphine. Nah, oke, ada kata morfin ya. Tadi soalnya mengatakan apa? Jika morfin digunakan secara berlebihan, ya apa yang akan terjadi? There is a morphine which is a strong antidote to pain. Jadi ada morfin nih untuk sebagai penangkal ya rasa sakit. Jadi antidote to pain itu dapat sebagai obat penawar atau penangkal ya. Obat penangkal atau obat penawar untuk mengurangi rasa sakit ya. To pain itu rasa sakit. But excessive use of this, tapi jika ini dilakukan secara eksesif itu artinya berlebihan ya. Berlebihan. Oke. Nah, tapi jika morfin ini digunakan secara berlebihan, substance will lead to addiction, dapat mengakibatkan kecanduan ya, will lead to addiction, kecanduan. The higher the dose is consumed, the greater is the effect in the reducing the heart's performance. Jadi ketika ketika morfin ini digunakan dalam dosis yang sangat tinggi, the greater is the effect, jadi efek yang sangat besar yang akan terjadi dalam tubuh kita itu adalah reducing the heart's performance, yaitu dapat mengurangi performanya jantung ya. The fatal, ini reducing artinya mengurangi ya, mengurangi. The fatal effects comprise among others shocks and cardiac arrest. Jadi ada fatal yang lebih kejadian fatal ya atau efek fatal jika morfin dikonsumsi secara berlebihan, yaitu dapat mengakibatkan shocks dan cardiac arrest, yaitu dapat menyebabkan shock dan serangan jantung ya. Another disorder found in morphine user is pulmonary edema. Jadi ternyata jika morfin digunakan juga secara berlebihan, yaitu penggunanya dapat mengakibatkan penyakit paru-paru ya, edema paru-paru, which are submerged lungs that can be fatal. Itu dapat mengakibatkan yang sangat fatal ya pada paru-paru. The last group is marijuana. Nah, grup yang terakhir adalah atau obat-obatan yang terakhir adalah marijuana. In high doses, marijuana causes a decrease in blood pressure and heart rate. Jadi ketika marijuana ini ya digunakan secara berlebihan atau digunakan pada dosis yang sangat tinggi, itu dapat menyebabkan decrease in blood pressure and heart rate, which can lead to fatality. The most severe conditions due to marijuana are cardiac arrest and death. Jadi ketika menggunakan atau mengkonsumsi marijuana, yaitu dapat menyebabkan serangan jantung bahkan kematian. Di soalnya ditanyakan apa? Di soalnya ditanyakan hanya morfin. Jadi apakah di paragraf pertama ada kata morfin? Tentu tidak ada ya. Itu hanya menjelaskan terkait dengan beberapa atau jenis-jenis obat-obatan ya. Nah, kemudian di paragraf kedua yaitu menjelaskan tentang tiga obat-obatan, yaitu ekstasi, amfetamin ya. Terus kemudian di paragraf ketiga itu dijelaskan berkaitan dengan obat-obatan LSD dan psilocybin yang menyebabkan halusinasi. Nah, kemudian di paragraf keempat kita melihat ya ada kata morfin sama marijuana. Yang ditanyakan apa? Morfin. Jadi fokus kita ada di paragraf keempat. Kita kembali ke soalnya. Nah, based on the passage, what is the effect of using large amounts of morphine? Jadi apa nih dampak yang diakibatkan ketika menggunakan morfin secara berlebihan? Apakah dia mengakibatkan halusinasi? Halusinasi tentu tidak ya. Kalau halusinasi among the user itu ada di paragraf kedua tadi ya, di paragraf ketiga ya, di paragraf ketiga yang menyebabkan halusinasi apa tadi? LSD. Nah, kemudian dramatic increase the heart rates, kemudian weakening of the heart performance atau trouble with the heart's pumping function, dan error decrease in the blood pressure and heart rates. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa nih jawabannya? Alpha, Bravo, Charlie, Delta atau error? Ya, oke, kita lihat kata kuncinya ya, kata morfin. Oke, kita lihat ada kata morfin di sini.
Ya, jadi kita fokusnya di paragraf keempat. Ada kata morfin. Morfin ini sebenarnya sangat baik ya, karena untuk sebagai penangkal atau penangkal itu rasa sakit, rasa nyeri. Tapi jika digunakan secara berlebihan, ya dapat menyebabkan kecanduan. Ya, will lead to addiction, kecanduan. The higher the dose is consumed, jadi ketika ini the higher ya, the higher berarti kalau ada kata the higher, berarti ini adalah dikonsumsi secara berlebihan ya. The higher the dose is consumed, ketika ini digunakan secara berlebihan, dikonsumsi secara berlebihan, the greater is the effect, jadi dampak besarnya ini apa? Reducing the heart performance, yaitu dapat melemahkan kesehatan jantung. Nah, kira-kira yang ini kata kuncinya ya, the higher the dose in consume, ini kata kuncinya, is the heart effect in reducing the heart's performance. Nah, dapat mengurangi performa kinerjanya jantung. Nah, kira-kira dari ini yang mana opsi yang paling tepat yang berkaitan dengan mengurangi kinerja jantung? Oke, yang paling tepat adalah Charlie ya, weakening of the heart's performance. Jadi, what is the effect of the using large amounts of morphine? Jawaban yang paling tepat adalah Charlie, weakening of the heart's performance. Oke, does it clear? Jadi teman-teman itu hanya perlu untuk membaca ya narasi, membaca dulu pertanyaannya soalnya apa. Ketika kita sudah mendapat nih kata kunci atau keyword dalam soalnya, yaitu kata morfin, maka kita langsung mencari di paragraf tersebut yang ada kata morfinnya. Nah, jadi ada di paragraf 4 tadi ya. Nah, oke. Jadi itu ada Charlie, weakening of the heart's performance. Oke, kita latihan lagi untuk soal nomor 2 atau soal kedua. Soal kedua, oke, ini narasinya sangat panjang nih. Apakah kita baca dulu teksnya? Tentu tidak ya. Kita baca dulu pertanyaannya apa sih yang diminta di dalam soalnya. Ya, oke. Nah, soalnya mengatakan seperti ini. According to the passage, sudah berdasarkan passage-nya. How to use chili or how to use chilies to reduce pain. Jadi bagaimana nih cara menggunakan cabai untuk mengurangi rasa sakit ya atau rasa nyeri. Oke, by taking it with other drugs, yaitu dengan mencampurkannya ya atau meminumnya dengan obat-obatan yang lain ya. Atau by consuming it when the body hurts. Jadi mengkonsumsinya pada saat tubuh mengkonsumsi ketika tubuh lagi sakit ya, ketika badan lagi sakit. By rubbing it directly on the affected place. Jadi by rubbing it directly itu mengoleskannya ya. Mengoleskan atau menggosokkan bisa. Menggosokkan pada bagian yang sakit ya atau bagian yang nyeri. By applying it as a mixture of external drugs. Jadi mengaplikasikannya ya dengan mencampurkannya dengan obat-obatan yang lain ya. Dengan mencampurkan obat-obatan yang lain. Kemudian atau jawaban error, by making it into a patient to take when falling sick, atau dengan membuatnya ya sebagai obat dan ketika kita jatuh sakit. Nah, pertanyaannya seperti ini, how to use chilies to reduce pain. Jadi bagaimana nih menggunakan chili ya atau cabai untuk mengurangi rasa nyeri? Apakah dengan by taking it with other drugs? Apakah dengan mencampurkannya atau meminumnya dengan obat-obatan yang lain? Atau bravo, by consuming it when the body hurts, atau dengan mengkonsumsinya ketika badan lagi sakit? Atau Charlie, by rubbing it directly on the affected place, atau mengoleskan atau menggosokkannya pada bagian tubuh yang sakit? Atau Delta, by applying it is a mixture of external drugs, atau mengaplikasikannya ya dengan mencampurkan obat-obatan yang lain? Atau error, by making it into a patient to take when falling sick. Nah, oke, kata kuncinya apa di soalnya? Penggunaan chili ya, penggunaan chili ketika untuk mengurangi rasa sakit. Nah, itu kata kunci dari soalnya. Berarti kita cari ini di narasi teksnya yang mana penggunaan cabai untuk mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit. Oke, does it clear teman-teman? Clear ya. Oke, berarti kita next ke paragrafnya. Oke, di paragraf pertama, saya rasa teman-teman pasti sangat menyukai yang namanya cabai ya. Mayoritas ya kita pasti suka ini sama cabai. Tanpa cabai atau sambal itu rasanya makanannya tuh
terasa hambar ya kalau nggak ada itu. Oke, di paragraf pertama itu mengatakan seperti ini. Some Indonesians, jadi beberapa nih orang Indonesia may miss something when their meal doesn't come out with chilies or chili chunks. Jadi beberapa orang Indonesia ini ya merasa makanan itu merasa hambar ketika makanan itu tidak memiliki cabai atau chili chunks. The hottest ones are the most sought after by chili lovers. Not just spicy, tapi ternyata chili itu tidak hanya pedas ya, tidak hanya spicy, tetapi ternyata cabai juga ya, turn out itu artinya ternyata to contain some important nutrients. Ya, ternyata cabai itu juga memiliki atau mengandung ya beberapa nutrisi yang sangat penting. Nah, seperti energi, kemudian karbohidrat, kemudian gula, kemudian fiber ya, serat. Ya, fiber itu artinya serat, terus fat, lemak, ya, protein, vitamin A, vitamin B6, vitamin C, iron, zat besi, ya, zat besi, kemudian magnesium, potasium, water, and capsaicin. Capsaicin is what makes chili taste spicy and hot. Jadi ini ada kandungan capsaicinnya itu yang dapat membuat cabai itu terasa spicy ya, terasa pedas dan panas. Despite its spicy taste, chilies turn out to have many health benefits. Jadi tidak hanya mengandung beberapa nutrisi ini, tetapi ternyata chili itu memiliki banyak manfaat ya, banyak manfaat bagi kesehatan. Oke, di paragraf kedua itu mengatakan seperti ini. The first benefit of chili is for stomach health. Jadi manfaat pertama dari cabai yaitu untuk kesehatan stomach health. Capsaicin is the chilies can nourish the digestion by increasing the digestive juice in the stomach and fighting bacteria that causes infection. Jadi ternyata kandungan capsaicin itu di dalam cabai yaitu dapat menutrisi untuk pencernaan ya, khususnya cairan dalam pencernaan lambung, dan fighting bacteria that causes infection, dan dapat melawan bakteri ya penyebab infeksi. In addition, selain itu, chili also help fight diarrhea caused by bacterial infection. Jadi ternyata selain itu ya, chili dapat juga membantu untuk melawan penyakit diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Oke, yang ditanyakan apa tadi ketika chili yang digunakan untuk reduce pain, untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, kalau di paragraf pertama dia menjelaskan secara umum saja ya, secara general bahwa kalau chili itu ternyata manfaatnya ini ternyata memiliki banyak kandungan ya. Sedangkan kalau di paragraf kedua yaitu dia menjelaskan bahwa chili itu salah satu manfaatnya atau manfaat pertamanya yaitu untuk kesehatan pencernaan ya. Nah, di mana di sini dapat mengatasi penyakit diare ya, dan dapat juga meningkatkan cairan ya di dalam pencernaan kita. Oke, kita lanjut lagi di paragraf berikutnya ya. Paragraf ketiga. Di paragraf ketiga itu begini. Chili can also reduce pain. Dan ternyata cabai itu juga dapat mengurangi rasa sakit ya, rasa sakit. Applying an ointment or cream containing capsaicin. Jadi ointment itu artinya adalah mengoleskan ya. Ya, mengoleskan or cream containing capsaicin. Jadi ketika kita mengoleskan krim ya yang mengandung capsaicin is thought to help reduce soreness ya. Itu untuk membantu mengurangi rasa nyeri, soreness, nyeri ya, merasa nyeri, pain after surgery yaitu rasa sakit ya pasca operasi, kemudian migraine, psoriasis, thrush due to chemotherapy or radiation, joint problems such as rheumatoid arthritis. Nah, ternyata juga capsaicin yang terkandung di dalam chili itu bisa kita oleskan ya, penggunaannya bisa dioleskan untuk mengurangi rasa nyerinya. Yaitu selain itu juga dapat mengurangi rasa nyeri atau meredakan rasa nyeri ketika pasca operasi, kemudian migrain, psoriasis, kemudian sariawan ya, thrush due to chemotherapy, sariawan yang diakibatkan oleh kemoterapi
kemoterapi atau radiasi, dan juga terhadap penyakit rheumatoid arthritis atau osteoartritis. Selain itu, capsaicin di dalam capsaicin dalam chili yaitu juga dapat nervous system problems, yaitu dapat nervous system problems such as diabetic neuropathy, yaitu juga dapat mengurangi ya gejala atau masalah yang diakibatkan oleh diabetic neuropathy. Sudden and short pain yaitu juga dapat mengurangi rasa nyeri kepada tegangnya salah satu sisi wajah, and nerve pain in the area of the body infected with chickenpox virus. Nah, jadi kalau di paragraf ketiga ini lebih mengedepankan terhadap penyakit yang disebabkan oleh reduced pain. Kemudian paragraf keempat itu the other benefit of chili is that they are believed to be able to strengthen. Jadi itu untuk menguatkan paru-paru, lung tissues. Nah, soalnya apa yang ditanyakan? Di soalnya menanyakan tentang untuk mengurangi rasa nyeri itu apa? Nah, untuk mengurangi rasa nyeri itu berarti kita fokus kepada paragraf keberapa? Paragraf ketiga saja ya. Nah, untuk mengurangi rasa nyeri itu bagaimana? Dengan an ointment, dengan mengoleskan ya, dengan mengoleskan atau menggosokkan krim yang mengandung capsaicin. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 adalah Bravo ya. Nah, bukan alfa, bukan bravo, bukan alfa, bukan bravo, bukan delta atau error, tapi yang paling tepat adalah Charlie ya, by rubbing it directly on the affected place, yaitu dengan mengoleskan atau menggosokkan chili atau cabai yang mengandung capsaicin kepada daerah yang dirasa sakit ya. Jadi does it clear adik-adik bagaimana pelajaran kita hari ini tentang detail information? Saya harap adik-adik semua ya bisa mengerjakan tipe-tipe soal yang berkaitan dengan detail information. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.